Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua yang berkenan hadir dalam pemberitaan firman mingguan dari Jemaat GKI Efata Matalamagi, Klasis GKI Sorong. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan di hari peringatan pencurahan Roh Kudus yang pertama tahun 2024 terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40 dengan tema Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, setiap orang memiliki roh, dan roh ini yang memberikan gerakan sehingga setiap orang dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan baik dalam hidupnya sehari-hari. Hari ini kita bersama dengan semua orang merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Roh yang Yesus janjikan sebelum ia terangkat ke sorga, supaya murid-muridnya tidak takut, tapi mereka berani menetap tinggal sementara di Yerusalem sambil menantikan waktu Allah mencurahkan rohnya bagi mereka, dan mereka terus bersaksi memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. 10 hari mereka mengurung diri di dalam kamar yang terkunci rapat, karena mereka masih merasa takut. Tetapi dalam ketakutan itu terus mereka berdoa. Doa terus mereka panjatkan kepada Tuhan. Seperti doa Bapa kami, mereka mohon kiranya kerajaan Allah datang, dan kerajaan Allah itu datang pada waktunya melalui pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas menggambarkan peristiwa turunnya Roh Kudus itu ditandai dengan murid-murid yang berkumpul di dalam satu rumah itu mengalami fenomena alam. Angin kencang yang meniup, dan itu membuat mereka takut, kaget. Sementara angin itu meniup, mereka dan semua orang melihat bahwa di atas mereka Roh Kudus itu berupa nyala-nyala api-api kecil. Tiap-tiap murid mendapatkan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu turun untuk semua orang yang ada di sekitar Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, tidak berhenti dengan menerima Roh Kudus itu saja. Tapi pada saat mereka menerima Roh Kudus itu, Roh itu membuat sehingga mereka dapat berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, tidak hanya dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Petrus menurut Lukas dalam firman Tuhan ini tampil ke depan. Ia meninggalkan masa lalunya yang takut untuk berani maju dan memberitakan tentang Injil kekuatan Allah, tentang kasih karunia Allah bagi semua orang yang ada di situ. Semua orang mengerti bahasa mereka masing-masing. Mereka yang datang dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, dari mana-mana yang datang untuk merayakan hari-hari orang Yahudi. Bersamaan dengan perayaan itu, mereka menyaksikan turunnya Roh Kudus dalam bentuk nyala api
dan bahasa lidah yang disampaikan oleh murid-murid. Saudara-saudara, dengan bahasa, dengan kekuatan Roh Kudus, murid-murid berani memberitakan dan banyak orang mengerti tentang pemberitaan itu menurut bahasa-bahasa mereka masing-masing. Lalu kemudian mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. 3.000-an orang dalam hari itu juga menjadi petobat baru dan mendapatkan pembaptisan bagi Kristus dan bagi dunia. Lalu bersama dengan para murid itu, mereka keluar dari Yerusalem ke ujung bumi, memberitakan Injil kekuatan Allah bagi banyak orang di berbagai tempat yang sudah dan yang akan datang. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, itu kisah Roh Kudus, Allah dan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Lukas dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 pasal 2 ayat 1 sampai 40, dan dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Pertama, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus mesti bersuka cita dan tidak boleh menyangkal kalau di dalam kita ada Roh Kudus. Kita tidak hanya punya nafas untuk hidup, tapi Roh Tuhan ada pada kita. Ini yang pertama yang mesti kita pegang teguh. Memang akhir-akhir ini dan sesungguhnya sudah lama sekali ada bahasa-bahasa sindiran yang menyepelekan Roh Tuhan yang ada pada kita. Karena standarnya adalah jika Roh Tuhan itu ada, maka hal-hal duniawi kita tinggalkan. Tetapi kita tidak boleh gegabah untuk sindiran-sindiran itu. Kita tetap berbesar hati, tetap optimis bahwa Roh Kudus akan terus menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maha ajaib bagi dunia di sekitar kita berada. Di kantor misalnya, sebagai pemimpin, Roh Kudus yang ada pada kita mesti membuat sehingga setiap keputusan-keputusan kita itu bisa dimengerti oleh bawahan-bawahan kita, dan mereka mengerjakan apa yang kita perintahkan, apa yang kita gariskan, apa yang kita sampaikan dalam kehidupan pekerjaan di kantor, di instansi-instansi kita masing-masing, sehingga ada hasil-hasil yang baik. Hal kedua yang perlu kita renung dari firman Tuhan ini, kita mendapatkan mandat untuk menceritakan dan mengerjakan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran ini menjadi kebutuhan kekinian. Di beberapa tempat orang-orang mencari ini dan itu, tetapi kehilangan keadilan dan kebenaran. Saya selalu ingat ada hal yang pasti kita perhatikan bersama tentang keadilan dan kebenaran, yaitu anak-anak negeri yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ratusan ribu anak-anak negeri tidak mempunyai akses untuk mengenyam pendidikan formal dengan baik. Kalau itu keadaan hari ini kita hadapi, Roh Tuhan mengajar kita sekalian. Jika kita tidak dapat menyiapkan akses formal bagi mereka, maka kita mesti membuka ruang non-formal supaya anak-anak negeri ini dapat mengenyam pendidikan. Dan mereka ini akan berani memberitakan Injil dalam segala bidang kehidupan mereka. Jika tidak, maka 10 tahun ke depan, ada beban-beban baru yang ditanggung oleh kita bersama melalui anak-anak yang tidak punya akses mengikuti pendidikan. Hal lain dari kita mesti menceritakan dan mengerjakan keadilan dan kebenaran itu adalah kota kita ini. Kota Sorong pada waktu lalu menjadi kota kecil tetapi nama besar karena ada produksi minyak, kemudian ada gas.
Tapi hari ini kota Sorong tidak hanya lagi menjadi ibu kota, ia telah menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Itu berarti segala hal baik dan tidak baik, diminta atau tidak diminta terus masuk. Dan ini membutuhkan bagaimana kita dapat melakukan keadilan dan kebenaran. Hal ketiga yang perlu kita renung dari firman Tuhan dalam kehidupan kita pada waktu yang akan datang adalah kita terus menerus tekun dalam berdoa, bekerja, dan membangun kerajaan Allah, memberitakan Injil sampai Yesus Kristus datang kembali. Tugas berdoa dan memberitakan Injil ini adalah tugas untuk kita membawa mata Tuhan melihat pergumulan dan perjuangan kita. Jika kita berdoa dan memberitakan Injil, maka hati Tuhan tinggal di sini dan Tuhan terus mendengar gerakan-gerakan kita, teriakan-teriakan kita untuk minta tolong Ia bawa kita ke dalam perubahan-perubahan yang baik dan benar. Kita akan menemukan orang-orang Kristen yang tidak hanya bertambah dalam jumlah jiwa, tapi orang-orang Kristen yang memiliki pertambahan dalam bekerja, dalam berbagai kualitas-kualitas yang hebat sekali. Kita akan menemukan orang-orang Kristen yang menciptakan ruang-ruang persaudaraan lepas batas-batas suku dan daerah. Kita akan menemukan orang-orang Kristen di kota ini, di negeri ini, yang memiliki belas kasih, melampaui segala kelebihan-kelebihannya, melampaui segala kekurangan-kekurangan kita sekalian. Saudara-saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada pada kita, ada pada lingkungan kita. Marilah kita semua menemukan bahwa gerakan kita untuk maju tanpa digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita hanya akan bergerak di tempat, bahkan kita akan bergerak mundur. Kita tidak. Kuasa Roh Kudus menggerakkan kita untuk maju, melupakan kegagalan-kegagalan kita waktu lalu, dan mengingat keberhasilan-keberhasilan kita yang tertunda, yang mesti kita dapat di waktu-waktu yang akan datang. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus mengganti kita. Roh Kudus akan membuat sehingga ketika Tuhan Yesus kembali berjumpa dengan kita, Ia menemukan bahwa kita ini adalah anak-anak negeri yang merdeka dan bukan anak-anak negeri yang mendapatkan hukuman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.